Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, apa kabarmu hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali pada pembelajaran PABP kelas 10 di semester genap ini, mengambil tema selalu bersama malaikat dalam keseharian. Anak-anakku yang soleh-solehah, keimanan akan menjadi energi pendorong untuk menuntut ilmu, sehingga orang yang berilmu dan beriman menempati derajat tinggi di hadapan Allah. Artinya, ilmu dan amal soleh merupakan modal untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia hingga akhirat. Keimanan akan tumbuh dan berkembang bila syariat Islam dilaksanakan dengan sepenuh hati. 6 rukun iman yang salah satunya adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah harus diamalkan dengan sepenuhnya guna memperoleh kesempurnaan iman. Selanjutnya, pengertian iman kepada malaikat terdiri dari 2 kata, iman dan malaikat. Iman artinya yakin dan percaya. Iman yaitu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan oleh anggota badan. Sementara arti malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya, senantiasa tunduk dan patuh atas perintahnya, tidak pernah melakukan kemaksiatan, dan menjalankan tugas untuk mengurus segala urusan. Maka, pengertian iman kepada malaikat adalah meyakini, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluknya yang berasal dari alam gaib yang bernama malaikat, yang ditugaskan mengawasi manusia dan menjalankan tugas-tugas tertentu lainnya. Makna beriman kepada malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab, malak. Jamaknya malaikah. Kata malak berasal dari akar kata alak atau taluka, yang artinya risalah atau mengemban amanat. Anak-anakku sekalian, iman kepada malaikat memiliki 4 unsur, yaitu mengimani wujud dan penciptaannya, mengimani semua malaikat, mengimani sifat-sifatnya, dan mengimani tugas-tugasnya. Perihal wujudnya, Al-Quran menjelaskan dalam Quran surat Fatir surat 35 ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa
atas segala sesuatu. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa malaikat memiliki sayap. Ada yang memiliki 2, 3, dan 4 sayap. Tentunya, sayap-sayap yang dimaksud di sini bukan sayap yang biasa dilihat pada burung. Sayap adalah lambang kekuatan yang memungkinkan makhluk dari alam gaib ini menunaikan tugasnya. Dengan sayap-sayapnya tersebut, setiap malaikat memiliki kecepatan gerak yang luar biasa. Ini juga ada pada Quran surat Al-Ma'arij ayat keempat. Allah menjelaskan bahwa para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Maksud ayat di atas bahwasannya para malaikat, di antaranya malaikat Jibril, apabila menghadap Allah, ia memerlukan waktu 1 hari. Tetapi apabila yang melakukan manusia, maka diperlukan waktu selama 50.000 tahun. Tentang mengimani semua malaikat. Dari sekian banyak malaikat, hanya sedikit sekali yang namanya disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Setiap orang yang beriman diwajibkan untuk mengimani seluruh keberadaan malaikat, baik yang keberadaannya disebutkan maupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ada malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Orang yang beriman wajib mengimaninya secara rinci. Dengan malaikat yang tidak disebutkan namanya, cukup mengimaninya secara umum. Adapun jumlah malaikat mencapai ribuan, bahkan jutaan. Namun berapa jumlah pastinya, hanya Allah lah yang tahu. Bukti bahwa malaikat itu berjumlah ribuan, ini ada juga pada Quran surat Al-Anfal ayat 9. Allah lebih mempertegas lagi. Kita bisa menelaahnya pada Quran surat 8 atau surat Al-Anfal pada ayat 9. Anak-anakku yang soleh-solehah, tentu kita sudah mengenal nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Sejak SD, SMP, kita sudah mempelajarinya. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Nah, tidak ada salahnya kali ini kita akan mengulang kembali sekedar untuk mengingatkan ingatan kita tentang nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui. Yang pertama Jibril. Jibril mempunyai nama lain yaitu Ruhul Amin, atau dia disebut juga Ruhul Kudus karena Jibril memiliki sayap yang paling banyak dan yang paling panjang antara masyrik dan maghrib, antara timur dan barat. Jibril adalah kepalanya para malaikat atau pemimpinnya para malaikat. Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Selain itu juga, Jibril diberi tugas oleh Allah mencuci kolbu Nabi Muhammad ketika beliau berusia 6 tahun. Airnya dibawakan oleh malaikat Mikail yang berasal dari surga. Selain itu, Jibril juga memiliki tugas menemani Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Yang kedua, Mikail. Mikail memiliki tugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Selain itu juga, Mikail mempunyai tugas lain seperti yang tadi Ibu sebutkan, yaitu membawakan air dari Zam-Zam untuk mencuci kolbunya Rasulullah. Yang ketiga, Ijroil. Malaikat Ijroil bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk. Nah, siapa yang mencabut nyawa Ijroil? Yang mencabut nyawa Ijroil ya Ijroil itu sendiri. Ya, ketika selesai melaksanakan tugas yang
yang diperintahkan Allah untuk mencabut seluruh makhluk, maka Israfil mencabut nyawa dirinya sendiri atas perintah Allah. Selanjutnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil sampai detik ini belum menunaikan tugasnya. Israfil diberi tugas oleh Allah meniup sangkakala pada saat tiba hari kiamat nanti dan menjelang manusia dibangkitkan dari alam kubur. Berapa kali Israfil meniup sangkakala? Israfil meniup sangkakala sebanyak 3 kali. Yang pertama, menghancurkan seluruh alam. Yang kedua, mematikan seluruh makhluk. Yang ketiga, tiupan yang ketiga yaitu membangkitkan kembali dan menggiring manusia ke padang mahsyar. Selanjutnya, malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan baik manusia. Sedangkan Atid, malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan jahat manusia. Selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat ini bertugas mengadili manusia di alam barzah. Kedua malaikat tersebut menanyakan segala sepak terjang si mayat selama hidup di dunia. Selanjutnya malaikat Ridwan, yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu surga, tempat manusia menerima imbalan dari ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Ridwan ini adalah malaikat yang paling ramah. Sebaliknya, malaikat Malik, penjaga pintu neraka, adalah malaikat yang paling bengis. Dikisahkan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 bahwa malaikat Malik itu adalah malaikat yang paling bengis. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, tempat manusia menerima imbalan dari kedurhakaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi kita tentang mengimani sifat-sifat malaikat. Malaikat itu bersifat gaib. Satu hal yang penting untuk diperhatikan bahwa sesuatu yang gaib tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang tampak dan tidak bisa dijangkau oleh indera manusia dari semua sisi. Perihal sifat-sifatnya malaikat merupakan hamba yang mulia terdapat pada Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 26. Dikatakan mulia karena malaikat itu senantiasa tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat pada apa yang diperintahkannya, tak pernah durhaka sekalipun. Selanjutnya, malaikat memiliki sifat tidak memiliki nafsu. Oleh karena itu, malaikat tidak nikah, tidak merasa lapar, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak merasakan sakit. Malaikat juga memiliki akal, hanya saja akalnya bersifat statis. Artinya, dia hanya melaksanakan apa yang diperintah saja. Lalu, malaikat itu dapat berubah wujud. Berbeda dengan manusia, malaikat dapat merubah wujud aslinya. Tetapi perlu diingat bahwa malaikat tidak pernah mengalami fase-fase kehidupan. Berbeda dengan manusia, ada fase muda atau anak-anak, ada fase dewasa, ada fase tua. Tetapi malaikat tidak. Sejak diciptakan oleh Allah sampai detik ini masih sama seperti itu.
ini tugas-tugas malaikat. Tugas-tugas yang diemban oleh para malaikat menurut Al-Quran antara lain: pertama, membawa kebaikan dan menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat pada Quran surat Al-Mursalat surat ke-77 ayat 1-5, yang artinya, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Setiap kebaikan yang dilakukan adalah hasil dari dorongan malaikat. Al-Quran menjelaskan bahwa peran malaikat dan setan adalah untuk mendorong manusia ke arah dua jurusan kehidupan yang berlainan. Malaikat ke arah hidup yang baik dan mulia, sementara setan ke arah hidup yang keji dan jahat. Yang kedua, tugas malaikat adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang ketiga, meneguhkan hati para nabi dan kaum mukminin. Yang keempat, mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayat Allah. Yang kelima, tugas malaikat adalah menolong manusia dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mencatat segala perbuatan manusia. Selanjutnya, yang ketujuh, membantu meningkatkan rohaniah manusia baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, tentang perbedaan antara malaikat dan manusia. Malaikat dan manusia merupakan makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah. Itu merupakan persamaannya antara malaikat yang berasal dari alam gaib dan manusia dari alam syahadah. Alam gaib adalah alam di luar jangkauan panca indera manusia, sedangkan alam syahadah adalah alam nyata, alam yang dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari berbagai sudut. Di antaranya adalah dari proses kejadiannya. Dalam Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat 26, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad khalaqnal insana min shalsalin min hama'im masnun. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa asal kejadian manusia berasal dari tanah, sedangkan asal kejadian malaikat tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berasal dari Aisyah bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Lalu dilihat dari sifat-sifatnya, perbedaan antara manusia dengan malaikat berbeda sekali. Melihat dari sifatnya, malaikat makhluk yang tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki nafsu. Malaikat tidak memiliki nafsu sehingga tidak ada hasrat menikah, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak merasakan sakit. Tetapi manusia ada yang sakit, ada yang lapar, bahkan senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ya, lalu malaikat tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan. Tetapi manusia ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan. Malaikat tidak memiliki fase-fase kehidupan, tidak mengalami bayi, anak-anak, dewasa, tua, tetapi manusia mengalami fase-fase seperti itu. Anak-anakku yang ibu sayangi, selanjutnya kita membahas tentang tanda-tanda iman kepada malaikat. Keimanan yang dimiliki seorang muslim harus dibuktikan, tidak cukup hanya dikatakan, termasuk iman kepada malaikat. Di antara
antara tanda-tanda perilaku orang yang beriman kepada malaikat yaitu pertama, menaati Allah dan Rasul-Nya. Mengimani malaikat berarti seseorang sudah mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Berarti pula meyakini bahwa malaikat merupakan makhluk Allah yang mulia yang senantiasa mematuhi perintah-perintahnya. Selanjutnya, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Nah, perilaku syirik ini merupakan salah satu bentuk dosa besar. Perilaku yang senantiasa dihembuskan oleh setan agar manusia berpaling dari jalan yang benar. Meyakini bahwa Allah hanya satu merupakan tanda orang yang beriman kepada malaikat. Selanjutnya, mematuhi ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama dalam ajaran Islam. Al-Quran itu sendiri merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, bila ingin menemukan kebenaran yang sejati, maka harus menanamkan sikap disiplin untuk membaca, mengkaji Al-Quran. Itulah bukti orang yang beriman kepada malaikat. Terakhir, melaksanakan syariat Islam. Nah, tanggung jawab seorang muslim adalah melaksanakan syariat Islam, melaksanakan perkara-perkara yang wajib, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram dan makruh. Melaksanakan syariat Islam merupakan bukti orang yang beriman kepada malaikat. Bagaimana perilaku orang yang beriman kepada para malaikat? Malaikat adalah makhluk yang berasal dari dimensi lain. Keberadaannya tidak mampu ditangkap oleh panca indera manusia. Namun sebagai orang yang beriman, keberadaannya diyakini, sehingga dari keyakinan tersebut mampu melahirkan sikap dalam bentuk pertama, selalu berhati-hati dalam segala perbuatan. Ini terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa orang-orang yang mengimani malaikat harus selalu berhati-hati dalam bersikap, mawas diri, karena semua yang dilakukan pasti diperhatikan dan dilihat oleh malaikat Raqib dan Atid. Selanjutnya, perilaku orang yang beriman adalah selalu berbuat positif. Berbuat sesuatu yang bersifat positif merupakan aktivitas yang akan dilakukan orang yang beriman kepada malaikat, karena malaikat akan mencatatnya sebagai sebuah kebaikan yang akan dihitung pada yaumil hisab kelak. Dan selanjutnya, perilaku orang yang beriman kepada malaikat akan senantiasa menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Buah dari iman dan Islam yang benar adalah dimilikinya akhlakul karimah. Berakhlak mulia berarti bahwa orang beriman menerapkan perilaku yang baik seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain. Selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat. Anak-anakku yang ibu sayangi, dengan meyakini adanya malaikat, walaupun panca indera manusia tidak mampu menangkap wujudnya, bagi seseorang yang mengimaninya akan menimbulkan berbagai faidah. Di antaranya, pertama, dapat mengetahui keagungan Allah dan kebesarannya. Kebesaran makhluk yang bernama malaikat pada dasarnya merupakan keagungan dari Sang Pencipta malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melahirkan rasa syukur pada Allah yang sudah memberikan perhatiannya terhadap manusia dengan diutusnya malaikat dalam rangka mengawasi manusia dengan mencatat amal-amal yang sudah dilakukan manusia. Yang ketiga, tumbuh rasa cinta kepada malaikat disebabkan ketaatan dan kepatuhan para malaikat yang tidak pernah ingkar dan durhaka kepada Allah. Yang keempat, terhindar dari perilaku percaya terhadap tahayul dan khurafat. Yang kelima, menumbuhkan perilaku istiqomah dalam menjalankan syariat.
Orang yang beriman pasti menyadari keberadaan malaikat dalam kehidupannya, sehingga ada rasa takut dan malu bila melanggar perintah Allah. Dan yang terakhir, melahirkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam berjuang untuk melakukan kebaikan walaupun dirasa berat untuk melakukannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi tentang selalu bersama malaikat dalam keseharian sudah selesai kita bahas. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Sebelum kita tutup dengan doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.